Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat, semuanya sehat walafiat selalu dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan nama saya Yuli, saya berasal dari NTT di Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya tinggal di Taiwan. Itu di video kali ini karena tadi malam itu saya sekarang akhir-akhir ini kurang tidur ya gara-gara gendeng sama YouTube itu. Gila gila main YouTube itu. Saya malam-malam saya baca komen, terus ada lagi yang lain DM di line sama saya, sama di WA. Dia bilang, itu apa Mbak Yuli, kenapa tidak menceritakan tentang pengalaman hidup Mbak Yuli dan siapa Mbak Yuli sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa, dan saya kalau nonton YouTube orang juga saya ini tidak tanya siapa kamu, begitu. Saya khusus nonton YouTube-nya dia, dan ya kalau yang perlu dikomenin saya komen, kalau yang tidak perlu ya saya tidak komen, saya cukup nonton saja begitu. Tapi berhubung dia ada yang tanya terus apa namanya itu, dan ada lagi yang suruh saya bahas lagi tentang Juli Caniago itu. Saya ini pertama-tama saya tidak enak dengan orangnya langsung, tapi karena apa, Mbak Julinya sendiri, saya lihat dari video itu ada salah satu videonya dia menghina agama dan orang-orang Indonesia. Itu yang benar-benar saya sangat sekali tidak setuju. Secara personal saya tidak ada masalah dengan yang namanya Juli Caniago. Karena apa? Saya tidak kenal dengan beliau. Dia orang Sumatera, saya orang NTT, berjauhan sekali ya. Indonesia itu kan lebar. Tapi itu video itu sempat saya nonton dan saya tidak ini download ya, salahnya saya tidak download. Tapi sudah banyak orang yang ini ya, yang share, yang ngupload videonya dia. Itu kita ini sama-sama orang Indonesia, kita terlahirkan dari rahim seorang ibu orang Indonesia. Itu jangan, tidak pantas sekali ya Anda kalau menghina, sampai menghina orang Indonesia, bilang orang Indonesia bodoh-bodoh, orang Indonesia miskin, orang Indonesia yang bla bla bla. Kenapa ya Anda itu seperti kacang lupa kulitnya begitu ya? Sama-sama orang Indonesia, karena bedanya itu mereka tetap tinggal di Indonesia dan kita ini merantau untuk mencari kehidupan. Bedanya itu mereka tetap stay di Indonesia untuk nunggu kita pulang juga. Kita kalau mereka merantau semua, kita ini mau, kalau ingat ibu, kita mau pulang kemana lah. Kita harus bersyukur dengan saudara kita yang tetap bertahan miskin di Indonesia. Kalau semua saudara kita itu seperti kita ini, untuk cari kehidupan yang lebih baik, kita merantau ke Amerika, merantau ke Taiwan, merantau ke Perancis, merantau ke luar negeri mana-mana. Kita pulang mau cari siapa lah? Terus untuk apa itu negara Indonesia? Saya tidak tahu lagi mau ngomong bagaimana. Intinya baik sudah saya ceritakan ya. Asal usulnya saya itu, saya benar-benar saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang politikus, bukan orang apa, bukan orang yang terkenal atau bukan orang terpandang. Saya itu latar belakangnya, saya ibu kandungnya saya itu orang yang paling miskin di NTT. Kami itu anak-anak terlantar. Sumpah mati saya tidak bohong, saya di sini bukan mau cari ini, aku bukan mau cari sensasi, bukan mau cari belas kasihan atau mau apalagi, itu bukan. Itu memang real, memang aslinya saya. Boleh dicek itu ke kampung halaman saya. Kami itu memang anak terlantar. Saya punya 4 saudara, semuanya perempuan. Semuanya perempuan ya. Dan ayah saya ini saya tidak tahu, tidak kenal dengan anak ayah saya. Itu bukan karena saya ini anak haram, bukan. Itu karena saya ditinggal mati oleh ayah saya itu dari saya masih bayi orok. Jadi saya tidak kenal kakek nenek saya tidak kenal ini apa ayah kandung saya.
Jadi kalau orang menanyakan DM ke saya itu sebenarnya tuh mulai saya keluar sering main YouTube dari pertama kali itu sudah banyak yang inbox ke Facebook saya, lain ke saya, ke itu apa namanya DM ke WA saya untuk nanya apa, untuk suruh saya bahas tentang pengalaman saya dan tanya siapa saya begitu. Ini sebenarnya bukan luka lama ya, bukan luka di saat masa kecil. Sebenarnya ini saya mau dikuburkan dalam-dalam begitu. Saya tidak ingin mengingat lagi. Tapi bukan karena saya itu untuk maksud itu seperti kacang melupakan kulitnya berasal dari mana. Saya tetap ingat saya itu berasal dari mana. Tapi itu dengan mengorek sisi kehidupan saya itu menurut luka lama. Tapi berhubung ini sudah lama sekali banyak yang tanya, dan teman saya langsung yang kenal di dunia nyata sama saya itu bilang, "Yul, kenapa kau tidak cerita tentang pengalaman hidupmu atau bagaimana?" Baiklah, saya cerita sedikit ya. Saya itu sudah tadi kan saya sudah bilang saya ini anak terlantar dari NTT karena ibu saya itu di tahun 84 itu meninggal, dan waktu itu masih kecil, beranjak remaja gitulah. Terus saya ini karena di kampung itu saya merasa tidak punya masa depan dan juga tidak ada yang sayang sama saya. Semua kan orang Flores dulu itu ya nggak sama seperti orang Flores sekarang yang sudah terbuka. Dulu masih primitif. Jadi kalau yang lebih tua itu omong, anak kecil bangkang itu dipukul, dirotan, disuruh berlutut di atas pasir begitu ya. Jadi saya itu tidak betah hidup di, dan saya tidak betah. Saya ingin merantau, saya asal jalan sampai ke Manggarai, ke Pulau Komodo. Itu juga saya tidak tahu, di pertengahan itu bukan saya jalan kaki semuanya, di pertengahan juga ada trek yang muat saya, karena saya bilang saya mau tanya saya arah kemana adek, saya tidak tahu saya arahnya mau kemana. Saya bilang dengan om sopir, saya bilang saya arahnya mau ke sono, mau ke sana om, saya bilang pokoknya jalan terus saja. Karena ada masalah sedikit dengan paman saya ini seorang guru. Saya punya masalah sedikit karena waktu itu saya minta uang jajan tidak dikasih. Jadi saya merasa dendam, maaf ya ada anjing di luar, anjing belum dikasih makan, jadi mereka dengar suara saya berkaki. Terus saya minta uang jajan sama paman saya yang guru itu, adiknya ibu saya, tidak dikasih. Mungkin paman saya juga waktu itu tidak punya uang. Berhubung saya anak kecil, saya tidak tahu apa, saya pikir orang besar semuanya ada uang. Semuanya ada uang. Jadi saya marahlah sama paman saya. Kau pelit kali kau, karena mentang-mentang mama saya sudah meninggal, kau pelit, dan saya pelit, dan kami. Jadi kami ini kakak beradik ini semuanya terlantar ya. Jadi kakak saya kemana lari sendiri-sendiri begitulah, terpencar sendiri. Kakak saya juga ada yang tinggal di kampung satu, tapi bulan kemarin. Jadi om sopir itu mama saya yang ke rute kayaknya. Terus saya ini tidak tahu mau ke rumah siapa, saya tidak tahu. Saya sembarang jalan, lapar, haus, capek jadi satu. Jadi saya kebutuh tempat untuk istirahat, untuk tidur. Jadi saya ini jalan, tahu-taunya sampai ke Pulau Komodo. Setelah ke Pulau Komodo itu saya lihat ada kapal, waktu itu kapal feri ya. Kebetulan mereka mau pergi ke Surabaya. Jadi saya juga tidak tahu, waktu itu saya tidur itu saya tidak tahu kalau itu kapal ya. Saya kira itu rumah, karena seumur hidup saya baru melihat kapal itu satu kali itu. Saya pikir, wow, ini ada kapal, ini ada rumah, ini kok di tengah laut ya. Saya lihat, tidak ada orang lah. Jadi saya masuk, saya tidur di situ, tidur dalam kapal.
Pas di dalam kamar kapten dalam kamar kapten kapal itu langsung. Terus saya tidur, kapten itu pun tidak tahu kalau ada anak kecil yang tidur di kamarnya dia. Pas saya bangun, Bu, ini kenapa rumah goyang-goyang di tengah air inilah. Rumah kenapa goyang-goyang ini, bagaimana saya pulang? Saya lihat tuh, saya keluar, mereka orang semua penumpang, awak kapal, kapten semua pada geger. Karena dulu tidak ada ini Facebook, tidak ada mewah dulu, tidak ada internet ya, dunia internet, jadi tidak heboh ya. Kalau zaman sekarang mungkin saya viral. Jadi mereka, wah ini ada anak kecil ini, kenapa di sini? Mereka tanya saya, kenapa kau ada di sini adek? Saya bilang, oh tadi saya tidur, saya kira ini rumah, kenapa kok rumah aneh, rumah ini bisa jalan-jalan. Saya bilang gitu. Terus kaptennya itu orang larang tukang, sama juga orang larang tukang itu Flores Timur. Jadi orang situ dia juga baik juga, dia bilang adek kamu mau kemana? Ini mau turun ke Surabaya. Saya bilang saya mau turun, mau cari kakak saya. Mau cari kakak saya yang tertua itu, yang ada tinggal di kampung. Mau cari kakak saya mau turun. Terus berhubung saya sudah lapar, dia bilang, adek kau tidak itu, saya sudah lapar, saya ini kebingungan mau makan, mau minum, karena lapar sekali, haus sekali itu ya. Saya bilang, kamu kemana? Saya bilang, saya mau turun. Mau bikin apa? Turun kau bisa mati, bisa dimakan ikan. Saya bilang, oh di dalam tuh ada ikan kok. Iya di dalam tuh ada ikan. Saya bilang, oh saya mau pergi tangkap, saya mau makan. Dia bilang, oh kau badan kecil begitu kamu pergi tangkap itu ikan. Dia bilang, tangkap itu ikan, nanti kau dapat ikan hiu. Paslah di kau punya mulut itu katanya. Di ikan punya mulut itu kau badan. Oh saya takut juga. Tapi saya bilang, tapi saya ini lapar. Oh itu tante, om, dan kakak adik yang ada di kapal itu ya, semua pada sodorin saya makan, sodorin saya minum. Jadi saya makan, saya minum, terus ada kakak satu bawa saya ke kamar mandi, kasih saya baju, terus saya dipakaikan, gantikan baju. Saya dimandiin di dalam kamar mandi kapal itu. Jadi saya pergi ke ikut kapal itu ke Surabaya nih. Kapal itu ke Surabaya kira-kira berapa lama saya juga lupa lah. Terus sampailah ke Tanjung Perak ke Tanjung Perak Surabaya. Di situ om itu tanya, adek kamu datang ke rumah saya? Saya takut. Ini om saya tidak kenal, saya tidak takut. Anak kecil juga punya rasa takut ya. Terus saya duduk di situ, dia kasih saya uang berapa saya juga tidak tahu karena saya tidak hitung. Berhubung saya di kampung, saya tidak pernah pegang uang, saya tidak pernah belanja, makan, pakai baju tahu pakai, karena itu ada kakak saya yang pertama itu yang kasih saya pakai baju. Jadi dia kasih saya uang, saya pegang, terus saya duduk di situ. Dia bilang jangan kemana-mana, duduk terus dekat kapal ini, nanti om datang, om bawa kau pulang ke Flores. Saya bilang iya om, iya. Saya duduk, duduk begitu, terus ada orang datang. Dia bilang ada di tangan kau itu apa? Saya bilang ini uang. Kamu bikin apa itu uang? Saya juga tidak tahu lah. Saya bilang saya juga tidak tahu. Aku nggak tahu bikin apa ini uang, saya bilang gitu. Sini kasih saya kasihlah ke orang itu, jadi saya tidak pegang uang, saya lapar lagi, haus lagi. Terus sudah waktu maghrib mungkin ya, karena itu ada orang bunyi itu mengajak sholat waktu itu. Dulu sih pertama kali saya tidak tahu karena di sana kami mayoritas itu orang Katolik, jadi untuk sholat itu yang bunyi azan itu saya tidak tahu, baru belakangan saya baru tahu dari teman saya. Orang datang lihat saya, pergi lihat saya, terus lihat orang, pokoknya ada 3-4 orang yang khusus tuh kayaknya lihat saya terus itu. Datanglah ini yang pemulung satu ini yang saya kemudian berteman sama saya. Dia bilang,
kau bisa, dia tanyalah ke saya, kau bisa bahasa Indonesia toh? Saya bilang, iya saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa omong. Nah dia bilang, sini kau ikut dengan saya, mau kemana? Dia bilang, apakah kau tidak tahu orang itu tadi, orang-orang yang besar itu, orang besar itu tadi, lihat kau terus. Saya bilang, iya mereka ada lihat saya. Lebih baik sekarang kau ikut dengan kami. Mereka gerombolan ada karung ya, saya tidak tahu juga mereka mau itu orang Bandung, mau pilih itu saya juga tidak tahu, karena mereka bawa karung, bawa catokan itu. Ikut dengan kami sini. Saya bilang, mau bikin apa? Kalian mau bawa saya kemana? Pokoknya ke sini pasti kau aman. Kalau tidak nanti malam, nanti kau bisa dibunuh atau diperkosa sama orang itu tadi. Oh saya takut. Saya ikutlah dengan mereka. Terus bawalah saya ke bawah jembatan. Kami tidurlah di situ. Kami tidur di situ dan besok pagi mereka itu ada pantat panci atau mereka kasih hitam-hitam di punya muka. Dan dia bilang kalau ada orang ini ya nanti kau ditangkap orang, kau dijual orang atau bagaimana nanti kau sengsara. Memang itu ya Tuhan sudah membuka jalan untuk saya ya dan pertemukan saya teman-teman itu. Jadi kami itu mulung sampai saya jadi pemulung di Surabaya sampai mau 1 tahun lewat. Dan ini saya kehidupan ini saya tidak nyaman. Terus saya suatu hari ada di Pasar Kembang Surabaya. Di Pasar Kembang Surabaya itu ada seorang ibu kerampokan dan dia teriak maling maling, dan saya secara refleks itu catokan saya lempar dan kenalah itu si malingnya, dia jatuh dan ibu itu tanya, bagaimana itu kamu tinggal di mana? Adek saya antar kamu pulang. Ibu saya tidak punya rumah, saya bilang, saya tinggal bawah kolong jembatan dan hari ini saya belum makan. Aduh ikutlah ke rumah ibu katanya. Saya ikutlah, saya tinggal di rumah ibu itu, dan ibu itu seorang muslim, keluarga mereka seorang muslim dan orang muslim itu sangat sekali baik dengan saya, sayang dengan saya, mereka rajin sholat. Dan karena mereka tidak tahu saya tidak bawa surat apapun satu, jadi mereka mengadopsi saya menjadi anak mereka. Saya dikasih sekolah, saya di ini. Terus mereka tanya, Ade tahu agamanya apa? Tidak. Saya bilang, saya tahu, saya agamanya Katolik. Oh, tidak mau masuk Muslim kah Ade? Katanya, iya kita semua Muslim. Saya bilang, tidaklah ibu. Saya bilang, ibu itu, tidaklah ibu, saya ini dari orang tua saya itu semuanya Katolik. Saya punya kakek nenek Katolik. Suatu hari saya mau pulang ke kampung halaman saya, dan juga saya mau tetap jadi orang Katolik. Dan mereka pun setuju, kami tinggal satu rumah, mereka pun kasih saya sekolah. Mereka tanya di kampung saya ada sekolah sampai kelas berapa. Saya bilang saya ada sampai kelas 4 SD di kampung saya. Jadi mereka langsung ngurus surat, bagaimana juga mereka dapat surat itu saya juga tidak tahu. Langsung saya dimasukkan ke SMP. Jadi ijazah SD itu saya pun tidak tahu dapat ijazah dari siapa. Jadi saya langsung sekolah SMP di Petra ya, di Petra 3 Surabaya. Itu tahun 86 ya. Jadi saya sekolah, ya kami hidup sederhana. Ibu itu walaupun mereka bukan orang kaya, jadi saya intinya orang muslim itu sangat sekali berjasa dengan saya. Saya sekolah dan sampai jadi hari ini itu jasanya orang-orang muslim. Jadi jangan bilang memang mungkin sebagian orang lah, yang sebagian orang memang orang hidup tidak harus sempurna. Dan maafkan ke saya kemarin saya menyebut di video saya kemarin, saya menyebutkan nama-nama orang-orang tertentu. Jadi maaf kalau mungkin ada yang tersinggung, karena itu memang muslim itu sudah kental, karena saya tidak mualaf saja, tapi saya dari kehidupan saya berarti itu di tengah-tengah orang muslim.
Jadi di situ kisah hidup saya. Jadi saya sekolah dan di Indonesia saya belum sempat kerja. Ada karena itu saya mau bantu-bantu, saya ada kerja sedikit serabutan begitu. Nah, dan tahun waktu itu ada kekacauan, tahun 98 ada kekacauan itu, terus saya ketemu suami saya dan saya dibawa ke Taiwan. Sampai saat ini saya ketemu suami saya dan saya dibawa ke Taiwan, dan tahun 1996 suami saya itu almarhum, meninggal. Jadi lengkaplah julukan saya di tengah-tengah teman saya itu janda yatim piatu. Kalau mereka lihat saya, mana ada mereka itu, kalau ada yang temannya yang kita kan komplotan begitu ya. Kalau teman komplotan suka bercanda, suka say halo kalau kita ke Indonesia atau kita ke mana. Mereka tidak tahu nama saya. Pokoknya mereka malahan bertanya, mana teman kamu yang janda yatim piatu itu? Itu sebuah juluk, ya memang kenyataan tapi juga julukan. Tapi saya enjoy saja. Dan di Taiwan pun suami saya itu agamanya Buddha. Saya tetap Katolik. Memang sebelum menikah, orang tua saya itu sudah bilang, anak saya ini bukan Muslim dan bukan Buddha. Dia itu anak orang Katolik, dia itu orang gereja. Jadi kamu tidak bisa maksa dia untuk mengikuti agama kamu. Suami saya bilang oke, tidak apa-apa. Jadi kami menikah secara gereja, walaupun mertua saya itu sangat sekali fanatik. Mereka tidak suka dengan saya, mereka marah. Kalau orang Taiwan ada istilahnya, orang Taiwan ke bahasa Indonesia ya, menikah sama anjing, ikut anjing jalan, ikut anjing berlari. Menikah sama ayam, ikut ayam terbang. Begitu artinya, kau menikah dengan siapa, dia agamanya apa, rasnya apa, kau harus ikut suamimu ini. Tidak boleh ikut lagi kau punya latar belakang yang dari ibu, dari mana begitu. Tapi saya tidak mau, saya bilang dengan suami saya, kalau kau tidak mau saya tetap ke gereja, kau tidak nikah dengan saya di gereja, saya pun tidak mau nikah sama kamu. Karena saya masih muda, saya bilang gitu. Saya malah bilang waktu itu masih muda ya. Saya waktu itu masih muda sekali, dan saya bilang saya agak sombong juga dengan suami saya. Saya masih muda, masih cantik. Dan iya masih itu kan ada muda lah waktu masih muda itu. Masih muda, masih cantik, saya bisa menikah dengan orang Indonesia, saya tidak perlu menikah dengan kamu walaupun saya mati di Indonesia sekalipun. Saya bilang begitu. Terus suami saya bilang oke, kita akan begitu ya. Langsung ya, karena kita ini ketakutan ya, tahun 98 ngeri sekali. Cepatlah urus surat mau ke luar negeri ya. Jadi surat pun itu gampang sekali dapat waktu saat itu, langsung tidak tahu bagaimana langsung dapat itu, langsung urus surat nikah, langsung cepat dapat surat langsung ke Taiwan begitu. Jadi tidak perlu lama ke Taiwan. Jadi ke Taiwan saya tetap Katolik begitu. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara Muslim. Kristen dengan Muslim itu sebenarnya cerita yang saya dapat dari Alkitab. Sebelum kita ini saudara, cuma kita berbeda jalan dan mungkin ya pendapat orang lain-lain, tapi saya mohon kita ini menjalinkan persaudaraan yang sebaik-baik mungkin begitu. Tidak usah saling. Jadi kita sama-sama umat manusia, kita saling mengasihi, dan saya itu suka perdamaian gitu. Dan saya itu sangat tidak setuju dengan pendapatnya Mbak Juli itu bilang, oh kalian hidup susah ya ke pesantren, nanti keluarnya bisa ngebunuhin orang. Hello, itu adik angkat saya yang anaknya ibu angkat saya itu, mereka juga orang pesantren tapi mereka baik-baik saja, mereka hidup baik-baik saja, mereka tidak membunuh orang, mereka tidak membuli orang. Saya tidak bisa omongnya, istilahnya begitu, intinya begitu saja ya guys. Semoga kita ini selalu menjalin persaudaraan dengan damai,
dan baik-baik saja. Semoga kita sebagai hidup sesama manusia saling toleransi, saling menghargai. Dan saya di Taiwan, kami punya teman itu dari Buddha, Muslim. Saya punya sekitar rumah saya ini Muslim. Kami banyak anak TKW itu orang-orang Muslim. Kalau saya Natalan, mereka datang, kami makan bareng, kami saling toleransi. Kalau mereka lagi puasa pun, kadang mereka titip, "Mbak, beliin tempe, beliin apa." It's okay, saya beliin, saya bantu mereka karena mereka tidak sama keluar. Kita sama-sama begitulah. Kita tidak ada bandingin kau orang Muslim bagaimana, saya orang Kristen bagaimana. Itu kita zaman itulah intoleran begitulah. Ya hidup di Amerika ya enak mau kumpulin harta. Saya ada lihat satu video, kumpulin harta untuk orang yang ditinggal biar orang itu bahagia. Kenapa Anda tahu kalau itu Anda tinggalin harta buat dia bahagia? Ya, ya oke lah, itu pendapatnya Mbak Juli. Saya juga tidak mau ikut reseh di dalam kehidupan Mbak Juli. Tapi saya mohon sama Mbak Juli Caniago ya, kalau sempat melihat video saya, salinglah menghargai. Jangan selalu ngenyek gitulah, jangan selalu menghina orang Indonesia itu bodoh-bodoh katanya. Orang Indonesia itu pintar-pintar. Buktinya Mbak Juli sendiri itu bisa pintar ngebully orang lewat video walaupun dari Amerika sana. Bye bye. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas dan Tuhan selalu